Yes, teman-teman, langsung saja kita menuju ke websitenya Sparkpool ya, di mana ada update pertama. Ketika kita masuk ke websitenya Sparkpool ini, sudah langsung ada notifikasi seperti ini teman-teman ya, di mana setelah diberlakukannya EIP 1559 teman-teman ya, kira-kira mulai 5 Agustus yang lalu teman-teman ya, si Sparkpool ini sudah memberlakukan aturan bahwa setiap pencairan dana ya, atau setiap penarikan dana akan dikenakan withdrawal fee teman-teman ya kan, dan akan langsung dipotong dari available balance kita ya teman-teman ya. Nah contohnya ini ketika balance gua mencapai 0,1 teman-teman ya di tanggal 8 Agustus yang lalu, ini otomatis dia akan melakukan pencairan dana atau withdrawal teman-teman ya. Dan di sini bisa kita lihat juga bahwa sudah ada fee teman-teman, 0,00110 Ethereum teman-teman ya. Ini sekitar $3 kalau harga sekarang ya teman-teman ya. Nah selanjutnya update yang kedua daripada si Sparkpool ini adalah ini teman-teman, dia sudah bisa melakukan automatic withdrawal teman-teman ya, pencairan dana secara otomatis setiap bulannya di tanggal 28 nih teman-teman. Nah ini tentunya kabar yang cukup baik, karena kalau kita menunggu minimum threshold ya teman-teman ya di 0,1 Ethereum, ini bisa lama sekali teman-teman ya. Nah tapi dia membuat kebijakan di mana setiap tanggal 28 dia akan melakukan pencairan dana secara otomatis teman-teman. Oke, selanjutnya kita menuju ke Ethermine teman-teman ya. Nah di websitenya Ethermine ada beberapa pengumuman penting juga nih teman-teman ya. Yang pertama bahwa dia akan memberikan 100% ya teman-teman, 100% EMV rewards ya. 100% daripada EMV reward akan diberikan kepada kita sebagai miners ya teman-teman ya. Ini adalah pengumuman yang pertama. Yang kedua, saat ini dia sudah bisa memberlakukan manual payout ya teman-teman ya, dan merubah threshold minimum ya dari websitenya dia, dari settingan dia ya, melalui IP verification. Yang ketiga, ini kabar cukup baik teman-teman, di mana minimum payout thresholdnya sudah dikurangin menjadi 0,01 Ethereum teman-teman. Sebelumnya ada di 0,1 Ethereum dan itu akan terasa lama sekali teman-teman ya. Namun demikian dia mencabut yang namanya monthly automatic teman-teman ya, monthly automatic payout. Sebelumnya dia memberlakukan setiap tanggal 28 tiap bulannya dia akan melakukan automatic payout teman-teman. Tapi setelah adanya perubahan di EIP 1559 ini ya, mulai 5 Agustus dia malah menghapus nih teman-teman. Nah ini di satu sisi kabar baiknya, threshold minimum dikurangin, tapi dia menghapus automatic monthly payoutnya teman-teman ya. Pengumuman selanjutnya adalah sama seperti Sparkpool teman-teman ya, dimana payout fee atau withdrawal fee sekarang harus ditanggung oleh kita para miners teman-teman. Nah ini cukup menyedihkan juga sih teman-teman ya. Bisa kita lihat di dashboardnya Ethermine teman-teman ya, dimana gua sudah pernah melakukan 2 kali payout ya teman-teman ya. Yang satu secara otomatis setiap tanggal 28, walaupun pada saat itu balance gua belum 0,1 Ethereum tapi baru mencapai 0,02. Tapi waktu itu sudah bisa dilakukan payout setiap tanggal 28. Tapi sekarang aturan itu sudah dicabut ya kan. Jadi kita harus menunggu minimum threshold yang bisa kita atur sebenarnya teman-teman ya. Dan kabar baiknya minimum payoutnya bisa kita turunkan sampai dengan 0,01 Ethereum teman-teman ya. Nah selanjutnya juga gue udah pernah melakukan payout ya teman-teman ya, baru-baru ini dengan melakukan manual payout seperti yang dia sebutkan di sini teman-teman. Ini sudah berhasil gue lakukan juga, dan mungkin tutorialnya akan gue sampaikan di video lainnya teman-teman ya. Nah mungkin sebagai recap aja ya teman-teman ya. Yang pertama mungkin dari sisi percentage MEV rewards-nya teman-teman ya, dimana tadi kita lihat di Sparkpool tidak disebutkan berapa persen MEV rewards yang diberikan kepada kita para miners teman-teman, sedangkan di Ethermine disebutkan bahwa 100% akan diberikan kepada kita sebagai miners teman-teman ya. Nah ini tentunya nilai tambah bagi Ethermine ya teman-teman ya. Nah yang kedua, dari sisi manual payout request-nya ya, di Sparkpool sebetulnya dimungkinkan asalkan kita masuk ke account mining mode teman-teman ya. Jadi kita harus buat loginnya dulu, buat account di sana, baru kita login, baru kita bisa melakukan request payout. Sementara di Ethermine sudah bisa dilakukan teman-teman ya, tanpa kita perlu membuat account di sana ya. Nah yang ketiga, mengenai monthly automatic payout ya teman-teman ya. Saat ini di Sparkpool dimungkinkan otomatis payout setiap bulannya di tanggal 28 teman-teman. Sementara di Ethermine sudah dihapuskan aturan itu ya. Jadi tidak bisa lagi otomatis
payout seperti yang pernah gue alamin di bulan yang lalu teman-teman. Nah kemudian dari sisi minimum payoutnya di Sparkpool tetap sebetulnya tidak ada perubahan ya di 0,1 Ethereum, sementara di Ethermine bisa kita atur sampai dengan 0,01 Ethereum. Ini juga tentunya oke banget ya teman-teman, jadi bisa payout lebih cepat ketimbang di Sparkpool ya teman-teman ya. Nah ini masih terkait dengan poin sebelumnya di mana di Sparkpool kita tidak bisa merubah minimum thresholdnya teman-teman ya, udah dipatok di 0,1 Ethereum, sementara di Ethermine bisa kita atur-atur teman-teman, bisa 0,01, 0,1, 1 Ethereum dan seterusnya teman-teman ya. Cuma satu hal yang perlu kita ingat ya teman-teman ya, bahwa baik di Sparkpool maupun Ethermine semenjak berlakunya EIP 1559 maka withdrawal fee ya itu harus ditanggung oleh kita para miners teman-teman. Nah gue juga harus meng-highlight bahwa jika kita meng-set minimum payoutnya terlalu kecil ya, berarti payoutnya akan lebih sering ya teman-teman ya. Nah padahal di setiap kita melakukan payout atau withdrawal itu akan dikenakan biaya tadi teman-teman, dan jumlahnya juga lumayan ya, bisa-bisa mencapai 3 dolaran teman-teman sekali kita melakukan payout. Jadi gue ingetin walaupun bisa kita set sampai dengan 0,01 Ethereum, cuma kalau terlalu kecil nanti akan terlalu sering nih payoutnya, biayanya jadi akan besar gitu ya teman-teman ya.